Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Sari, mahasiswa Profesi Nurse dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Di sini Puspita akan menjelaskan tindakan keperawatan penilaian tingkat kesadaran menggunakan GCS, di mana pemeriksaan glucoma scale adalah suatu tindakan penilaian secara kuantitatif tingkat kesadaran pada pasien yang mengalami gangguan neurologis. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran pada pasien yang mengalami gangguan neurologi secara kuantitatif yang meliputi respon eyes atau mata, verbal, dan motorik. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu yaitu adalah masker, handscoon, reflex hammer, fine light, ballpoint, dan kertas laporan. Langsung saja kita masuk tahap prainteraksi, di mana kita mengidentifikasi pasien terlebih dahulu, lalu kita mencuci tangan dengan prinsip 6 langkah. Setelah itu, kita mendekatkan alat pada pasien. Lalu, kita masuk ke tahap orientasi, di mana kita memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan tindakan prosedur yang akan kita lakukan, dan meminta persetujuan pada pasien ataupun keluarga. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Puspita Sari. Di sini saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan penilaian tingkat kesadaran menggunakan GCS, yaitu pemeriksaan glucoma scale adalah suatu tindakan penilaian tingkat kesadaran pada pasien yang mengalami gangguan neurologi. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran pada pasien yang mengalami neurologi secara kuantitatif yang meliputi respon eyes atau mata, verbal, dan motorik. Mungkin memerlukan waktu 5 sampai dengan 10 menit. Apakah Ibu setuju? Jika Ibu setuju, kita langsung saja masuk ke tahap kerja, di mana yang pertama itu adalah perawat mencuci tangan terlebih dahulu dengan prinsip 6 langkah. Setelah itu, kita menggunakan APD. Setelah menggunakan APD, yang pertama kita lakukan adalah kita melihat respon eyes atau mata. Di sini ada 4 poin. Poin tertinggi itu adalah poin keempat, dan yang terendah itu adalah poin 1. Dimana ke-1 adalah pasien tidak membuka mata sama sekali walaupun sudah diberi rangsangan nyeri dan perintah. Yang kedua, pasien hanya membuka mata apabila diberi rangsangan nyeri. Yang ketiga adalah pasien hanya membuka mata apabila diberi rangsangan perintah. Dan yang keempat adalah pasien membuka mata tanpa diberi rangsangan nyeri dan perintah. Lalu kita masuk ke tahap verbal. Verbal ini ada 5 poin. Yang tertinggi adalah poin kelima, dan yang terendah adalah poin pertama, di mana pertama adalah pasien tidak mengeluarkan suara sama sekali walaupun sudah diberi rangsangan nyeri dan rangsangan perintah. Yang kedua adalah pasien hanya mengeluarkan suara rintihan atau erengan apabila diberi rangsangan nyeri. Yang ketiga adalah apabila diberi rangsangan nyeri, pasien dan diberi pertanyaan, pasien dapat menjawab tetapi jawabannya itu tidak nyambung atau tidak nyambung dan tidak jelas. Yang keempat adalah pasien apabila diberi pertanyaan dapat menjawab semua pertanyaan itu tapi dengan jawaban yang sangat membingungkan. Dan yang kelima itu adalah pasien dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan dengan dalam keadaan sadar dan tanpa membingungkan. Lalu kita masuk ke tahap motorik. Di sini ada 6 poin. Yang tertinggi itu adalah poin ke-6, dan yang terendah adalah poin terakhir. Poin 1, di mana poin 1 adalah pasien tidak dapat menggerakkan semua bagian tubuhnya walaupun telah diberi rangsangan perintah dan rangsangan nyeri. Lalu yang kedua adalah apabila diberi rangsangan nyeri, pasien hanya dapat menggerakkan tubuhnya secara ekstensi. Lalu yang ketiga, apabila pasien diberi rangsangan nyeri dan perintah, pasien hanya menggerakkan tubuhnya secara fleksi. Dan yang keempat adalah pasien hanya dapat menggerakkan tubuhnya apabila
diberi rangsangan dan dapat menjauhkan rasa nyeri itu. Contohnya ketika tangannya dicubit, maka tangan itu dapat bisa menjauhkan tangan yang dicubit tadi. Lalu yang kelima adalah pasien dapat menggerakkan tubuhnya dengan apabila diberi rangsangan nyeri dan dapat memberitahu lokasi nyeri itu di mana. Dan yang keenam adalah pasien dapat menggerakkan tubuhnya secara normal tanpa diberi rangsangan nyeri dan rangsangan perintah. Setelah semua tindakan kita lakukan, maka kita masuk ke tahap terminasi, di mana kita mengevaluasi tindakan yang telah kita lakukan tadi dengan cara kita menilai berapa nilai dari GCS yang telah kita lakukan tadi. Setelah kita menilai dari tindakan itu, kita catat di buku observasi. Setelah itu setelah tindakan selesai, kita pamit kembali ke ruangan, kita merapikan pasien kembali, membereskan alat-alat, kita melepaskan APD, mencuci tangan, lalu yang terakhir adalah pendokumentasian. Mungkin hanya itu saja penjelasan tentang GCS dari tingkat kesadaran yang dapat Puspita jelaskan. Apabila ada yang salah, Puspita mohon maaf, kepada Allah Puspita mohon ampun. Mungkin di akhir ini akan Puspita kasih link terkait pemeriksaan GCS dari YouTube. Puspita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.